Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama saya nggak ngupdate channel program bertangguh. Mungkin udah sekitar 3 atau 4 bulan. Selama 3-4 bulan itu saya sedang mencari peluang baru. Dan sekarang saya udah pindah kerja. Jadi udah nggak kerja lagi di perusahaan media terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Tentu banyak yang menyayangkan keputusan saya resign dari kantor yang lama. Tapi bagaimanapun juga saya juga harus membuat suatu keputusan karena segala keputusan yang saya ambil dalam hal karir itu bakal berdampak ke keluarga. Karena saya udah punya anak 3, otomatis bagaimanapun juga itu tanggung jawabnya juga lebih besar. Padahal kalau dipikir-pikir ya untuk gaji lumayan, ya nggak gede-gede banget, tapi juga nggak sampai kurang. Dan kemudian posisi jabatan juga lumayan, status karyawan tetap, dan untuk job desk pekerjaan juga nggak ada masalah. Ya secara sudah 3 tahun, jadi ya udah tahulah harus ngapain. Kemudian problem solvingnya seperti apa. Namun saya juga harus berpikir bagaimana mencapai target. Saya juga punya target. Ya saya nggak mau menyebutkan di sini. Ya saya yakin semuanya juga punya lah. Bukan berarti nggak bisa mencapai target kalau masih kerja di perusahaan yang lama. Justru pada saat saya di perusahaan yang lama, 2 dari target saya itu sudah tercapai. Thanks to kantor lama. Cuma ya kembali lagi, saya harus membuat suatu keputusan kan. Di antara lowongan-lowongan yang saya apply itu banyak yang reject. Lamaran saya nggak keterima. Ya itu sih bagi saya itu udah biasa sih, udah wajar. Saya yakin mayoritas mencari kerja juga nggak langsung diterima. Tapi memang ada juga sih orang yang nggak pernah nyari kerjaan tapi malah ditawarin kerjaan, ya ada. Cuma kan mayoritas kan nggak seperti itu gitu. Dan ada satu pengalaman yang bagi saya itu paling memorable, yaitu ketika saya apply di sebuah startup marketplace. Kalian pasti tahu, tapi saya nggak mau sebutkan. Cuma saya ceritain aja. Saya apply sebanyak 4 kali. Apply yang pertama ke skip, nggak lanjut pada saat screening lamaran. Kemudian yang kedua, proses coding interview. Di coding interview itu saya gagal. Kemudian saya apply lagi kali ketiga lewat kenalan. Jadi saya punya teman dan kemudian teman saya itu suaminya kerja di situ. Nah, saya minta coba referensikan saya. Tapi kemudian ditolak karena jarak antara apply yang sebelumnya itu belum sampai 6 bulan. Nah, akhirnya ya udah berarti nggak jadi. Dan saya coba iseng-iseng lah karena udah 3 kali nggak lolos. Coba aja nothing tulus. Kena tuh akhirnya. Jadi pas waktu apply yang keempat udah lolos screening surat lamaran. Kemudian coding test. Dan di coding test itu alhamdulillah meskipun gak sempurna tapi lolos. Bisa aja sih sempurna sebenarnya, tapi karena waktu itu waktunya mepet banget dan meskipun saya udah tahu jawabannya gitu, tapi alhamdulillah lolos. Kemudian lanjut lagi ke tahap HR interview. Cuma tanya-tanyain dapat info dari mana dan sebagainya. Lolos. Kemudian lanjut ke user interview dan itu maraton, ada 4 kali sesi dan sistemnya sistem gugur. Artinya kalau di sesi pertama itu gagal, ya nggak akan lanjut ke sesi kedua dan seterusnya sampai sesi keempat. Dan saya udah sampai ke sesi keempat. Bayangin, udah apply berkali-kali, kemudian saya udah sampai di sesi keempat. Artinya peluang untuk diterima itu udah sangat besar. Dan bahkan saya udah yakin bahwa saya akan diterima. Makanya begitu ada undangan interview dari perusahaan lain itu saya tolak karena saking pedenya. Tapi udah saya tunggu selama seminggu gak ada kabar. Padahal biasanya perusahaan tersebut itu selalu ngasih kabar diterima atau enggak pada saat itu juga. Pas saya tanyain gimana lanjut prosesnya, ternyata saya dikirimi email yang menyatakan bahwa saya gak bisa lanjut. Aduh, itu rasanya udah nungguin selama berhari-hari. Udah saya anggap itu udah cocok karena dari 4 user itu menurut saya itu mereka semuanya positif.
Tapi ternyata menurut saya positif, belum tentu positif beneran. Dengan pengalaman saya selama beberapa tahun dan kemudian selama 3 tahun ngurusin platform streaming, itu saya kira cukup lah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya seperti infrastruktur, microservice, dan sebagainya. Saya ingat suatu pertanyaan penting pada saat itu ditanya, bagaimana cara kamu mengerjakan suatu task yang job desk-nya belum jelas atau requirement-nya belum jelas. Saya menjawab dengan tanpa ragu dan udah biasa dengan perubahan yang sangat cepat. Tentu saya jawab dengan apa yang udah biasa saya selama bekerja di media. Saya jawab, oh kalau saya sih biasanya ngerjain apa yang udah jelas dulu. Kita bisa ngasih semacam fitur flag. Kita atur flow-nya, flow skenario alternatifnya A, B, C, D. Kemudian kalau misalnya skenario ini jadi, ya tinggal kita switch ke sini. Atau kalau misalnya harus menggunakan fitur flag, kita kasih fitur flagnya sehingga source code-nya udah di-deploy. Dan ketika event atau promosinya itu belum jalan, jadi kita bisa matikan dulu via fitur flag. Dan kalau udah jalan bisa dinyalain via fitur flag. Dan seperti itu. Dan saya melihat responnya positif, tapi ya itulah. Saya juga nggak tahu. Saya semakin yakin kalau saya diterima pada saat itu karena saya punya teman, ya bukan teman sih, kenalan di Facebook, pernah ngobrol sekali 2 kali, ketemunya di sebuah event gitu, dan dia diterima sebagai principal. Sementara saya apply-nya itu sebagai senior backend developer. Memang saya awalnya ditanyain sama HR, kenapa kok apply-nya backend, kenapa nggak principal? Cara saya sendiri udah biasa menangani infrastruktur, microservice, terus kemudian lebih banyak ngelitnya daripada ngoding sendiri gitu kan. Ya saya sih jawab dengan ya apa adanya, karena saya memang orangnya apa adanya sih. Karena pada saat itu yang saya lihat adalah lowongan senior backend developer, bukan principal. Ya saya jawab seperti itu. Ya saya juga kasih tahu juga bahwa ini adalah bukan kali pertama saya apply, udah 4 kali. Saya bilang seperti itu. Dan alhamdulillah saya sekarang udah bekerja di perusahaan yang baru, di sebuah perusahaan e-grocery. Dan plusnya lagi, sekarang saya full WFH. Jadi kalau sebelumnya saya full WFO, tapi sekarang bisa full WFH. Memang sih harus beradaptasi, tapi lambat laun saya bisa menikmati sih sampai saat ini. Dan ya teman-teman bisa lihat lah, ini sekarang saya lagi bikin video juga di hari kerja pada saat jam istirahat. Selain itu, keuntungan dari WFH, saya juga bisa punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Alhamdulillah, bisa melihat tumbuh kembangnya anak-anak dan kemudian bisa mengerjakan side project. Ya, saat ini sih bukan side project komersial, tapi ya sekedar project-project personal aja. Bagi saya side project itu penting karena bisa menambah jam terbang. Jadi kalau ada orang yang bilang side project itu bakal mengganggu pekerjaan utama, menurut saya itu keliru. Mungkin secara kasat mata iya seperti itu, tapi seharusnya bisa meningkatkan skill kita. Karena skill kita itu lebih terlatih. Tentu saja itu dibarengi dengan manajemen waktu yang baik. Saat ini di pekerjaan saya nggak menggunakan Python. Saya menggunakan bahasa Golang sekarang. Tapi bukan berarti saya meninggalkan Python. Sampai sekarang pun saya tetap menganggap bahwa Python itu adalah bahasa yang paling mudah dipelajari, apalagi buat pemula. Dan Python masih sangat powerful dalam urusan data mining atau data science. Dan Golang memang saat ini lagi naik daun dan paling sering dipakai untuk membuat microservice atau yang hubungan dengan service kayak web service atau gRPC. Segitu dulu update-nya. See you on the next video dan semoga sukses. Bye.